negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan. Tidak hanya pakaian, tapi juga makanan. Bayangkan, mereka membeli makanan itu hanya untuk dinikmati oleh orang tuanya di kampung halaman. Untuk lebaran, ini tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Barang-barang tidak bisa sampai ke keluarga untuk dipakai di hari raya. Ini kan dolim menurut saya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Murad sayang. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga puasanya lancar. Dan sebentar lagi mau lebaran ya, beberapa hari lagi, 5 hari lagi ya guys ya, kayaknya sih ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan untuk yang pulang ke Indonesia, pulang cuti juga dilancarkan perjalanannya dan selamat sampai tujuan ya, amin. Oke teman-teman, kita mau bahas yang lagi rame lagi nih ya teman-teman. Sebetulnya sih aku tuh mau membahas lagi tentang masalah barang bawaan penumpang ya, tapi ini tuh masih belum terselesaikan gitu, dan ini muncul masalah baru yaitu barang kiriman ya teman-teman. Sebetulnya sih beberapa waktu yang lalu itu kan sudah dibahas dan sudah clear semuanya ya, tapi ini tuh ada muncul masalah baru loh ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman semua juga sudah melihat berita tersebut, bahkan saya sendiri juga sudah menyimaknya, dan saya itu sangat kesal sekali dan jengkel banget, dan rasanya ingin nangis gitu ya guys ya. Dan mungkin kalian semua juga sama ya, kesel, jengkel, dan marah gitu ya. Saya tuh lihat langsung di fanspage-nya Pak Benny ya, dan Pak Benny ini mengunjungi tempat gudang pengiriman barang ya teman-teman ya. Jadi Pak Benny ini pas hari Kamis tanggal 4 April 2024, Pak Benny ini mengunjungi gudang TPS perusahaan jasa titipan. Jadi itu tuh barang-barang kiriman milik PMI itu tertahan di gudang tersebut ya teman-teman, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih parahnya lagi itu barangnya semuanya itu acak-acakan ya guys ya. Aku juga nggak ngerti kenapa sih begitu gitu loh ya. Bukannya kemarin itu sudah dijelaskan sama Bapak Bea Cukai ya, katanya tidak mungkin diperiksa secara manual, lalu kenapa diobrak-abrik seperti itu gitu ya kan. Bukannya sekarang itu zamannya sudah modern dan tidak perlu diperiksa secara manual gitu, jadi kan lebih enak. Terus ngapain diobrak-abrik ya kan? Harusnya kan kalau sudah diperiksa dan memang kalau barang tersebut itu sudah aman dan tidak ada apa-apa, ya sudah langsung kirimkan saja ke rumah kita masing-masing ya kan. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalian juga mungkin sudah melihat berita tersebut ya, yang berseliweran di sosial media, dan untuk sekarang ini lagi rame banget. Pak Benny ini mengunjungi langsung ke tempat gudang tersebut ya guys, dan menurut saya itu bagus banget ya. Memang harus begitu ya, jadi biar tahu gitu keadaan di sana itu seperti apa dan bagaimana sih. Dan ternyata memang barang-barang kita itu masih tertimbun di sana gitu loh ya. Dan termasuk barang saya juga masih belum datang ya, sudah 2 bulan ya. Dan nggak tahu teman-teman yang lain sudah berapa bulan gitu ya kan. Apalagi yang makanan-makanan itu sudah otomatis rusak semua ya guys ya. Dan kitanya juga di sana itu, di luar negeri itu pada mikirin, oh barang saya itu kapan sih sampainya. Kalau kita tanya ke pihak pengirimnya, kemarin saya juga sudah tanya ya ke pihak JPK gitu, dan jawabannya itu ya selalu begitu, lagi pemeriksaan bea cukai, nggak ada jawaban yang lain gitu. Jawabannya semuanya seperti itu. Bahkan saya lihat di komentaran di akunnya JPK juga seperti itu. Banyak PMI yang lain pada menanyakan gitu, kenapa paket saya belum nyampe, terus paket saya ada di mana. Jawabannya ya seperti itu gitu. Ternyata barang tersebut itu memang ditimbun gitu. Aku juga nggak ngerti ya, untuk apa sih gitu loh ya. Bukannya kemarin itu di live streamingnya BP2MI itu kan sudah dijelasin ya, kalau pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri itu kan tidak secara manual, jadi secara X-ray gitu ya kan. Itu kan sudah kelihatan banget gitu ya, mana sih barang yang terlarang dan mana sih barang yang diperbolehkan gitu loh ya. Jadi itu kan tidak usah susah-susah kita itu buka
paket tersebut, dan itu kan nggak mungkin gitu, capek menurut saya ya. Atau memang karena petugasnya nggak ada kerjaan, terus ya udahlah kita cari kerjaan saja, jadi kita bongkar-bongkar paket tersebut. Aku juga nggak ngerti ya guys ya. Jadi menurut kalian itu gimana? Menurut saya itu ya sangat bagus sekali Bapak Benny itu datang langsung ya, karena memang inilah yang kita harapkan gitu loh. Jadi biar tahu gitu ya, jangan hanya cuman ngomong-ngomong gini gitu tapi kenyataannya berbeda lagi gitu ya. Nah bener kan teman-teman, waktu itu saya itu pernah deh bilang ini ya di konten saya itu yang sebelumnya, ini tuh pasti deh ada lagi masalah lagi, ada lagi masalah lagi ya, terus aja. Jadi memang kita yang selalu dibikin ribet ya teman-teman ya, dan mungkin mereka juga beraninya cuman sama kita saja gitu loh ya. Mungkin kalau sama orang lain itu nggak berani gitu ya, nggak tahu lah, mungkin karena kita nggak bisa ngasih uang ke mereka atau gimana. Kalau yang lain itu para pembisnis yang hasilnya miliaran dan suka membeli barang dari luar negeri atau mengimpor barang, itu kan mereka mungkin ya ada sesuatu lah, mungkin jadi biar aman barangnya. Kalau kita kan apa, nggak ada kan. Jadi ya itu selalu saja kita yang menjadi korbannya gitu loh ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih, kenapa sih nggak yang berbisnis saja sih yang digituin gitu, barang-barangnya dibongkar kayak atau diperiksa kayak, kenapa sih harus kita yang diperiksa? Iya kan, itu kan nggak masuk akal gitu loh. Begitulah Indonesia itu pemerintahannya kurang ini guys. Jadi apa ya, selalu dibikin rumit sendiri gitu. Kalau menurut saya ya, nggak usah ngurusin barang-barang milik PMI deh. Kalau misalkan sudah diperiksa, sudah selesai, ya sudah dikirimkan dong ke rumah masing-masing ya kan. Kita juga untuk lebaran, dan sekarang ini waktunya sudah mepet, lebaran juga sudah beberapa hari lagi. Bahkan saya sendiri juga sedang menunggu paketan saya loh guys, nggak punya salin saya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan saya itu pakai bajunya ini aja, itu nggak apa-apa, soalnya saya itu nggak punya baju ya. Aku beli, cuman ya nggak seberapa lah. Orang pikir saya itu sayang, yang ngapain saya harus beli lagi. Orang baju saya juga masih banyak di paketan, tapi kan saya nunggu itu akhirnya nggak datang gitu. Nggak tahu itu juga datangnya kemana, dan mungkin paketan saya juga ada di situ di gudang tersebut dan tertimbun, dan mudah-mudahan sih nggak diacak-acak ya. Saya sih berdoanya seperti itu. Tapi kalau melihat dari gambarannya atau videonya Pak Benny itu ngeri banget gitu loh ya. Itu makanan itu sampai tergeletak di lantai gitu dan terbuka seperti itu kan sakit hati banget gitu ya, bikin kita sedih gitu ya. Kita juga di sana itu belinya ya sedikit-sedikit, terus dikumpulin, terus dikirimin. Itu juga bukan untuk diperjualbelikan, tapi itu kan untuk keluarga gitu di rumah. Pemerintahan Indonesia itu sudah gimana sih ya, kayaknya kita itu harus memberikan suaranya lagi nih guys. Soalnya kalau kita diem aja itu ya begitulah. Jadi kita terus berkoar-koar gitu ya, harus begini begitu, begini begitu, dan kita nggak mau begini dan begitu ya kan. Karena memang kita itu para PMI harusnya dibebaskan dari barang bawaan, barang kiriman, atau barang pindahan, itu semuanya harusnya sih dibebaskan ya. Dan kalaupun ada peraturan yang gini gitu dan lain-lain, itu untuk mereka sajalah yang pembisnis atau jasa titip atau yang lainnya ya, yang apa sih yang penghasilannya miliaran tuh. Kalau menurut saya pribadi sih udahlah, nggak usah ngurusin PMI lah, urusin aja tuh yang korupsi yang sampai triliunan ya kan. Ngapain sih ngurusin kita gitu? Udah barangnya sudah nyampe di Indonesia, sudah diperiksa, udah cepet dikirim dong. Terus mau nunggu apa lagi ya kan? Jujur ya guys, aku tuh apa ya, melihat berita itu, ya Allah, apakah barang saya juga ada di situ gitu ya. Jadi saya tuh deg-degan sendiri itu, bukan deg-degan sih, saya itu kesal gitu ya, jengkel, marah gitu. Ya Allah, kenapa sih barang saya belum nyampe juga gitu, dan kayaknya sih barang saya ada di situ gitu ya. Kalau barang saya sih alhamdulillah memang apa ya, nggak ada makanan, saya itu sengaja nggak dikasih makanan ya. Jadi cuman baju-baju punya saya aja gitu untuk salin gitu. Di sini aku tuh nggak punya salin karena aku kan sudah menyelesaikan kontrak ya. Jadi saya bawa semua, kan nggak mungkin saya bawa semua ke bagasi, itu kan jatah bagasi cuma 30 kilo saya itu. Jadi yang lebihnya itu saya kirimin paket sebelum saya pulang itu. Tapi sampai sekarang saya sudah 2 bulan di rumah itu
belum nyampe paketannya gitu. Dan saya tuh takutnya tuh gini loh ya, pas saya berangkat lagi ke Hongkong itu paketan sayanya belum sampai juga gitu. Itulah yang saya khawatirkan gitu, apalagi teman-teman yang lain yang sudah berapa bulan atau sudah lebih dari 5 bulan, itu kasihan banget gitu. Coba kalian udah berapa bulan guys, aku sudah 2 bulan ya, belum nyampe ini paketannya. Terus aku tuh tanya ke pihak CPK ya, aku bilang tolong cek dong ini nomor resi punya saya gitu, paketan saya ada di mana. Ya jawabannya itu gitu, sedang pemeriksaan bea cukai. Tapi ya itu juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, itu kan cuma omongan saja ya kan. Terus saya itu tanya lagi gitu, gimana sih mau tracking sendiri gitu, caranya gimana? Nggak dijawab loh teman-teman. Terus saya kan cari-cari informasi di kayak kanalnya bea cukai gitu ya kan, cara trackingnya seperti ini, terus nggak bisa gitu, gagal. Terus saya tracking berapa kali itu nggak bisa. Jadi aku tuh nggak tahu paket saya itu ada di mana dan nyampe kemana ya kan, itu kan aneh gitu. Kenapa sih di tracking aja nggak bisa, padahal sudah benar itu nomor resinya. Ya udah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita semua itu harus terus bersuara dan terus saja diviralkan seperti yang kemarin-kemarin dan seperti yang dulu-dulu itu kan. Karena memang seperti itu kok, harus diviralkan. Bener kata Pak Ben itu, kalau ada apa-apa udah viralkan saja, nggak apa-apa. Jadi biar peraturannya itu biar ditindaklanjuti lagi gitu. Kalau nggak seperti itu nggak bakalan ada tindakan apapun gitu. Dan kalau menurut saya sih itu bagus banget ya Pak Ben itu memang harus kunjungi langsung ke tempatnya Pak. Tenang saja, kita itu semua para PMI itu pasti bersama Bapak yang mau memperdulikan kita ya kan, dan mau memperjuangkan hak-hak kita dan mendengarkan keluh kesah kita gitu ya, para PMI semua yang ada di luar negeri. Dan kita juga nggak bakalan bersama mereka yang selalu membuat rumit-rumit peraturan ini itu dan lain-lain lah, yang bikin kepala kita pusing ya kan. Setelah ini nanti ada lagi masalahnya, setelah itu ada lagi masalahnya, dan peraturan ini sudah direvisi, nanti ada lagi peraturan baru lagi. Saya itu aneh juga sih, kenapa sih peraturannya berubah-ubah gitu ya kan. Apakah mereka karena memang nggak ada kerjaan atau gimana sih, jadi mereka itu ya sudahlah daripada nganggur ya kan, kita buat peraturan aja mungkin ya kan. Jadi mereka ini kayak seolah-olah dibikin rumit sendiri gitu, aneh. Kesel saya itu guys, ya Allah. Udah gini aja ya teman-teman, jadi kita berdoa saja semoga kunjungannya Pak Beni ini banyak manfaatnya ya. Jadi semoga cepat dikirimkan barang-barang kita ke rumah kita masing-masing, karena di keterangannya sih barang tersebut itu akan dimusnahkan atau kembali ke negara penempatan gitu. Jadi di mana tempat kita bekerja gitu ya. Tapi itu kan menurut saya suatu mustahil, ngapain sih dikirim ke sana gitu. Itu kan memerlukan banyak waktu dan ini itu dan lain-lain. Ngapain sih nggak dikembalikan saja ke alamat kita, itu kan sudah ada alamatnya loh. Ngapain harus dikembaliin ke negara penempatan, sedangkan kitanya juga sudah pulang ke Indonesia, itu gimana gitu loh. Itu otaknya itu gimana sih mereka, terus ngapain harus dimusnahkan? Memangnya barang tersebut itu barang terlarang kan? Enggak. Kenapa harus dimusnahkan? Iya kan? Udahlah dikirim saja ke rumah masing-masing gitu ya kan. Toh saya juga sudah ada di Indonesia, misalkan ini barang saya dikembaliin lagi ke negara penempatan, sayanya juga nggak ada di sana, orang sayanya juga sudah ada di rumah. Itu gimana sih? Orang itu otaknya itu, pikirannya itu gimana gitu. Kenapa membuat peraturan yang selalu saja membuat ribet kita para PMI gitu ya kan. Udah aturan ini belum selesai, ada lagi yang baru, ya terus aja ribet kayak gitu. Oke ya teman-teman, sampai di sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya, kita itu harus tetap memberikan suara kita ya teman-teman. Apapun itu, jangan diam saja, kita harus tetap bersuara dan kita jangan takut ya. Kita semua ada yang ngebantu juga, semoga masalah ini cepat terselesaikan dan barang-barang milik kita yang belum sampai di rumah juga cepat dikirim ke rumah kita masing-masing ya teman-teman. Karena saya itu merasakan sendiri ya, menunggu itu ya Allah, saya itu gini ya,
ya Allah kok paketan saya nggak nyampe-nyampe sih gitu ya. Kenapa lagi teman kita yang masih ada di luar negeri ya kan, pasti telepon lagi ke keluarganya, barangnya sampai belum, terus keluarga di rumah juga menunggu-nunggu, kitanya juga sama menunggu, tahu-taunya seperti itu. Gimana nggak kesel, gimana nggak jengkel, gimana nggak marah, gimana nggak sedih, iya kan? Udah barangnya diacak-acak seperti itu lagi. Kalau sudah diacak-acak seperti itu kan sudah otomatis rusak. Dan itu juga barangnya tuh campur aduk kayak gitu kan, nggak tahu ini barang milik siapanya tuh campur-campur kayak gitu. Jadi nggak rapi banget gitu loh. Kenapa sih harus seperti itu gitu? Udah ya teman-teman, kalian itu tahu sendiri lah di Indonesia itu peraturannya seperti apa dan bagaimana, selalu saja ribet dan ribet. Nanti sudah ini nih, peraturan ini tuh sudah direvisi nih, nanti ada lagi tuh peraturan baru, pasti nanti dibikin lagi itu peraturannya, berubah lagi, 1 bulan berubah lagi, nanti ya terus aja dirubah-rubah terus. Dan di sana juga sudah terlihat jelas ya, Pak ini juga marah-marah dan marah besar sekali. Ya itu memang bagus kalau dia ke sana itu, dan harus ditindaklanjuti gitu ya, karena menurut saya ini petugas-petugasnya ini kayaknya kurang gimana gitu ya, pokoknya susah gitu ya, apa sih nggak mikir gitu. Itu tuh barang milik kita itu harus seperti kirim ke rumah kita masing-masing biar nggak numpuk di situ ya kan. Setidaknya kalau misalkan barang tersebut itu kan dikirim ke rumah kita masing-masing, itu kan gudangnya itu kan jadi ada tempat nanti untuk yang baru lagi gitu. Ini ngapain ditumpuk-tumpuk di situ ya kan, buat apa coba ya kan, ngapain gitu. Nanti datang terus lagi, ditimbun lagi, nanti jadi penuh gitu. Untuk apa barangnya?